Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Ibu, beta dengan Pak ini bukan sekarang ketemu baku kenal, sebab kenal dari jauh sebelum itu. Malah antu aja kasih beta patatas warna hijau, warna ungu nih. Sampai sekarang dia pun patatas sama itar ada, dia punya daun mai hilang. Tapi itu masih ada dalam ingatan, masih ada di bibit kesini. Sing ada lagi. Alhamdulillah, ibu-ibu majelis taklim Al-Furqan itu pembeda antara hak dan yang batil. Pantas saja ibu angkat judulnya istri yang solehah. Ini sebaik-baik gelar wanita di dalam Al-Quran, istri yang solehah. Salawat dan taslim kepada junjungan tercinta Al-Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan bersalawat kepada Rasulullah, ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah kenal orang yang salawat kepadanya. Karena di hari kiamat nanti, ketika manusia semua digiring ke dalam surga, Nabi tidak masuk ke dalam surga. Jadi semua umat sudah dimasukkan ke dalam surga, Nabi tidak masuk ke dalam surga. Nabi cari, minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin mencari umatku yang masih ada setitik cinta di hatinya untukku di lembah-lembah neraka. Jadi Nabi semua masuk ke surga, Nabi termasuk. Dia cari katong yang masih ada satu titik cinta di hatinya. Tuh, bayangkan itu. Lalu ada yang bertanya, Ustadz, kenapa Nabi Muhammad tidak masuk ke dalam surga? Karena Nabi itu adalah surga. Siapa yang ikut kepada Nabi, berarti dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang pertama pada hari ini kita menyambung silaturahmi kita. Karena ketika silaturahmi ini sudah terputus, maka manusia itu sudah harus berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu-ibu ini harus rajin sambung silaturahmi, karena kalau silaturahmi terputus, napas sudah tak ada lagi. Tapi ini masih bernapas semua ini. Alhamdulillah. Jadi kalau berbicara tentang istri yang soleha, itu memang berat, tapi juga ringan. Tapi mudah-mudahan yang sudah hadir ini soleha semua ini. Amin. Ini semua yang taat kepada suami, karena modal pertama itu adalah taat. Taat kepada suami itu ciri istri yang soleha. Apa yang kita taati? Yang kita taati menjaga kehormatan suami, menjaga pakaian suami. Maksudnya menjaga pakaian suami ini, ada yang menjaga pakaiannya secara lahir, ada yang menjaga pakaiannya secara batin. Jadi yang secara lahir ini, kalau ketemu suami keluar rumah, lalu dia pun pakaian itu dia tak kucak, dia pun istri bikin apa? Tapi kalau istri keluar rumah, mama hari ini mengkilat. Silamen. Kacamata naik, bibir merah naik, alis spidol naik. Gitu, jaga kehormatan suami. Artinya ketika dia keluar, apa yang disampaikan oleh suami itu kita taati. Karena ada di zaman Nabi, ada seorang wanita yang suaminya berangkat perang, lalu dia bilang, Ose jangan keluar rumah. Dia punya bapak sakit, dong datang ke rumah. Dia bilang, Ose harus datang. Kenapa Ose pun bapak sakit? Waktu itu dia pakai bahasa Nablea.
Ose datang bapak sakit, dia bilang beta pun suami bilang jangan beta keluar rumah. Dia pun bapak syakarat dong datang lagi, dong bilang ose harus datang. Kenapa? Karena ose pun bapak susakarat. Dia bilang beta pun suami bilang beta jangan keluar rumah. Sampai dia punya bapak meninggal, utusan datang lagi, ose datang bapakmu sudah meninggal. Beta pun suami bilang beta tak boleh keluar rumah. Lalu dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ada satu umat ini umatmu yang cirinya seperti ini. Sampai bapaknya meninggal dia tidak datang. Dia bilang berarti orang tuanya masuk ke dalam surga karena ketaatan istri kepada suami. Tapi yang dimaksud taat itu juga, itu taat kepada hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan taat suami peminum, lalu suami suruh katong usai beli beta minuman dulu, lalu katong pergi, bukan yang itu. Tapi yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ciri-ciri wanita yang solehah. Ciri yang berikutnya adalah rajin mengaji. Beta yakin majelis taklim Al-Furqan ini setiap berapa bulan khatam Quran? Setiap berapa bulan? Itu harus ada targetnya. Targetnya itu setiap 2 bulan kah, setiap 3 bulan kah, itu nanti ada targetnya harus khatamkan Quran. Ini kan jumlahnya 20 berapa? 29. Berarti ada yang 2 juz, ada yang 1 juz. Bagi-bagi. 1 juz. Minggu depan katong khatam Quran. Setiap minggu bisa khatam Quran. Kenapa? Karena bagi-bagi dia punya juz. Tapi bukan jus lemon, jus alpukat, jus mangga, bukan jus itu yang beta bilang. Tapi ini jus dalam Al-Quran. Jangan kamu datang, ibu, beta pun jus selesai. Berapa jus? 4. Jus apa? Melon, mangga, alpukat. Tapi jus dalam jus di dalam Al-Quran. Karena itu ciri yang pertama itu rajin membaca Quran. Karena siapa yang membaca Al-Quran akan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, qalu man hum ya Rasulullah? Siapa-siapakah mereka itu ya Rasulullah? Hum ahlul Quran wa ahlullah. Mereka yang rajin membaca Al-Quran, mereka yang menjaga Al-Quran, mereka yang menulis Al-Quran, mereka yang mengajarkan Al-Quran, itu keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hassatuhu, dan mereka itu sangat diistimewakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ciri-ciri wanita yang salehah. Kemudian ciri yang berikutnya, mampu membesarkan anaknya sebentar nanti supaya menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Dan ciri-ciri itu sudah ada pada kita semua. Oleh sebab itu, dengan adanya ciri-ciri yang ada di dalam diri kita ini, mari kita pertahankan dan kita selalu kaji itu Al-Quran. Kaji Al-Quran, kemudian kaji hukum-hukum dalam Al-Quran. Utamanya hukum-hukum fikih, hukum mandi, hukum wudu, hukum istinja. Pelajari itu, karena ada sebagian di antara kita yang istinja saja dia tidak tahu. Bagaimana mau mencapai keluarga yang bahagia, menjadi wanita yang soleha, wanita yang terbaik, kalau hukum-hukum dalam Al-Quran itu tidak dia ketahui. Ada kemarin kita sampaikan di ibu-ibu, tetapi kita sampaikan istinja. Ibu, katompung badan dia bau itu katompung istinja yang bagus. Katompung WC babo, beta itu pertama beta nilai orang kalau beta masuk dalam rumah ini. Makanya kalau beta masuk di kampung rumah jangan izinkan beta buang air. Kalau WC belum bersih. Kenapa? Karena ciri keluarga bahagia itu, ciri istri yang soleha itu, wanita yang soleha,
juga itu adalah lingkungannya bersih. Utamanya sanitasinya itu. Sanitasi itu jangan dia berbau, karena kalau dia berbau masih ada najis di situ. Lalu kita sampaikan tentang istinja. Kita bilang istinja ini sangat penting. Kenapa orang tua dulu ini kalau kata mau khutbah, kata mau baca Quran, dia bilang anak ini mau baca Quran ini dia belum tahu cebo. Ini maksudnya cebo yang bagaimana? Padahal ketong pun tangan ini pakai kadangkala ketong sampai 5 ini ketong pakai semua pada pembersihan ini. Lalu yang dimaksud orang tua itu istinja itu adalah ketong pun tangan yang satu saja, satu ini saja, bukan semua ini. Lalu mau istinja itu tangan itu disiram dulu, dalam hukum itu disiram dulu, baru ketong mulai pembersihan. Ini kadang ketong langsung satu kali, belum siram tangan lagi langsung kasih malakat. Itu dia punya bau itu 2 jam belum hilang. Iyo, biar ibu cuci dengan apa lagi, sabun apa lagi, dia tak hilang, dia malakat. Kenapa? Karena belum disiram tangan ini. Siram tangan dulu itu dengan air, baru mulai pembersihan. Itu dia.